banyak investor yang tadi Mas Yanuar sampaikan, itu nggak ke sektor real, karena risikonya terlalu besar sekarang. Mereka main di sektor keuangan, dan itu meskipun risk, tapi clear itu. Kan tenaga kerja ini, katakanlah, dia ingin membuat baterai listrik, katakan. Kan butuh kompetensinya, Mas. Di daerah ada nggak? Cuma problem itu, info itu ke daerah lambat itu atau juga tidak direspon. Tidak direspon. Karena selama ini disuplai itu kan industri manufaktur, ya kan gitu, perdagangan, kemudian agriculture. 3 sektor ini harusnya betul-betul stimulus itu direct ke sini. Jerman Orde Baru dulu sukses adalah agroindustrinya. Kalau sekarang kata hilirisasi di sektor pertanian. Justru melihat multiplier yang paling besar, kalau dilihat multiplier, itu sektor pertanian. Memang persepsi data gitu ya, membaca data dengan policy seringkali tidak sinkron gitu ya. Kalau kita lihat misalnya capaian di kuartal 1, memang pertumbuhan ekonomi kita sedang turun, ya. Bahkan year on year pun itu turun gitu. Kalau di gambar grafik itu kelihatan ya, kalau dari angka ya. Sekarang 4,87 ya. Sebelumnya kan 5,03 tuh di Q1 year on year kan. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan kan terjadi penurunan ya, atau laju pertumbuhan ekonominya menurun lah gitu. Nah, kalau kemudian dan indikator pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini itu kan dari sisi supply maupun sisi demand kan, penyebabnya. Kalau kita lihat dari sisi katakanlah market atau dari sisi demand, yang paling mencolok turun itu kan consumption, konsumsi. Yang kemudian juga investasi. Konsumsi hampir 54%, share terhadap PDB-nya. Investasi kan 28%. Jadi dua-duanya dominan. Dua-duanya benar, besar sebenarnya kontribusinya. Artinya apa? Artinya 2 indikator makro ini, ini menjadi penyebab paling besar kontribusi menurunkan laju ekonomi itu, ya laju pertumbuhan ekonomi itu. Nah, nanti kita buka nih di consumption ini. Kan konsumsi itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain income, juga tax kan gitu, pajak. Apakah karena pajaknya banyak naik sehingga income-nya turun, atau memang karena income-nya sedang turun, atau ya secara agregat penerimaan atau juga upahnya tidak mendorong ya terhadap penerimaan atau juga pendapatan masyarakat kan itu. Nah, kalau kita lihat investasi misalnya, realisasinya, apakah realisasinya meskipun misalnya capaian investasi cukup besar, 425 triliun kalau salah, 450 triliunan, tapi realisasi di triwulan itu, dari besaran realisasi investasi itu, real di lapangannya, ada nggak misalnya membuka lapangan kerja, atau scale up usaha, atau juga misalnya membuka industri-industri baru atau pabrik-pabrik baru, terutama di kawasan-kawasan yang sudah disiapkan, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri gitu. Kan ini menjadi indikator-indikator investasi. Meskipun ada lagi di sektor keuangan kan. Nah, jangan-jangan investor itu yang tadi angka besar itu lebih banyak di sektor keuangan gitu. Padahal sebenarnya masalah yang besar saat ini adalah bagaimana membuka lapangan usaha, karena itu sektor real, terutama industri yang menyerap tenaga kerja baru, kemudian bisa mendatangkan income, kan consumption jadi lebih baik. Nah, harapannya kan ke situ. Meskipun mungkin di sisi pasar uang, ya, di pasar uang orang berinvestasi di sana, kemudian menyerap tenaga kerja, tapi tidak sebanyak menyerap tenaga kerja di sektor real gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi PR pemerintah gitu ya, bagaimana fiskal, nah dalam konteks ini ya fiskal, bisa menjadi stimulus ya memperbaiki kinerja 2 indikator makro ini. Ya terlepas dari nanti
G kan di situ G juga kan kelihatan tuh turun minus kan 3, berapa persen lah begitu. Ini kan menunjukkan apa? Fiskal ini ternyata tidak menjadi stimulus ya terhadap perbaikan kinerja ekonomi di triwulan pertama dengan optimal gitu. Dan ini juga menunjukkan apa? Pemerintah itu ya selalu mengandalkan musiman nih. Di triwulan pertama ini kan ada Ramadan, ada Idul Fitri. Selalu ke situ. Padahal stimulus fiskal menjadi penting. Nah, problemnya fiskalnya juga sekarang sedang dibatasi gitu. Itu juga menjadi apa ya? Challenge bagi pemerintah gitu untuk memperbaiki kinerja triwulan 1 ini. Iya. Justru menurut saya ini harus segera dibuka nih. Fiskal ini supaya triwulan kedua jauh lebih baik capaiannya. Karena kalau enggak, nah ini kan sulit ya untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi. Karena momennya nggak ada. Triwulan 2 apa momennya? Dulu triwulan 1 itu ada momen nih. Triwulan 2 apa momennya? Yang mendorong consumption dan juga mendorong realisasi investasi yang real memang scale up, menyerap tenaga kerja. Ya, include ya ekspor impor. Meskipun terhadap PDB juga tidak sebesar investasi maupun consumption, tapi tetap untuk apa? Mengamankan devisa kan. Pada ekspornya tumbuhnya juga melambat juga gitu. Jadi banyak indikator makro dari sisi demand yang memang perlu ada stimulus fiskal ya yang bisa memperbaiki kinerja indikator-indikator ini. Ya, gini. Namanya pengangguran pasti erat kaitan dengan ketersediaan tenaga kerja kan. Ketersediaan pasar kerja pasar kerja. Gitu. Kan pengangguran itu solusinya apa? Pekerjaan. Bukan subsidi. Bener kan, Pak? Short term mungkin untuk consumption, tapi itu untuk konsumsi. Bukan memperbaiki. Dan itu pun angkanya terbatas loh, karena pemerintah nggak cukup duit juga. Justru menurut saya waktu kalau kita lihat di Q1 itu clear 85.000 orang Q1 itu nganggur. Yang sebelumnya punya pekerjaan formal. Kan itu pasti yang muncul oleh publikasi data itu pasti formal. Ya sudah inkrah lah itu. Yang belum inkrah berapa banyak. Nah, belum yang informal. Itu kan tidak terdeteksi kalau informal kan. Nah, kalau misalnya kira-kira gimana nih gitu ya? Triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat dengan kondisi begini. Sebenarnya solusinya sangat mudah, yaitu apa? Membuka lapangan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja. Bayangkan kasus kemarin di Bekasi, Pak. Oh iya, ini benar ini. Yang ngantri sampai pingsan-pingsan luar biasa gitu. Itu menunjukkan apa? Sinyal bahwa angkatan kerja banyak, lapangan kerja sangat terbatas. Apalagi industri-industri atau sektor yang menyerap tenaga kerja yang banyak, yang padat karya itu juga semakin terpuruk. Contoh misalnya industri tekstil, TPT, kemudian elektronik, kemudian juga berbasis pada misalnya di industri otomotif gitu ya. Harusnya menyerap tenaga kerja itu yang diperlebar, diperbanyak gitu. Dan ini justru jadi persoalan besar yang pemerintah itu mungkin gercep gitu ya, versi government. Tapi real yang bisa dirasakan di sektor bawah, ya sektornya tenaga kerja itu nggak terasa. Coba kita lihat ya, sektor tekstil. Sektor tekstil itu sudah lama itu. Bukan peristiwa triwulan ini saja. Sudah hampir 10 tahun itu. Benar, dan sudah 10 itu tahun. tidak ada solusi kebijakan yang langsung menyelesaikan malah dia dapat tantangan Permendak dulu. Persis. Sudah jatuh di timpa tangga. Kira-kira gitu. Justru menurut saya, bayangkan industri tekstil itu ada industri yang menyerap tenaga kerja hebat. Devisa juga kita banyak dari situ. Tiba-tiba pelan-pelan turun. Dan kebijakan pemerintah tidak optimal tidak menjawab persoalan-persoalan ini. Bahkan tadi Sritek saja
Setelah jadi kasus baru mau dicoba ditangani ya terlambat. Harusnya kan sebelumnya gitu, diantisipasi. Ya bahwa kasus di REIT ini kan hanya memperparah. Betul. Dia cari cara agar menyelamatkan duitnya sendiri, tapi bukan penyebabnya. Kita harus clear ya pemirsa. Buat kita ekonom jelas bukan korupsinya Dirut Sritek itu yang membuat dia jatuh gitu ya. Betul, tapi justru sektor ini yang harus sektornya. Government kan harus menjaga sektor ini yang menyerap tenaga dengan kemampuan menyerap tenaga kerja baru kan. Gitu. Dengan kebijakan stimulus dan lain-lain yang tepat ya. Justru menurut saya yang paling mudah ya untuk memperbaiki kinerja tenaga kerja, ya struktur tenaga kerja kita adalah apa? Selain upah, ya kan tenaga kerjanya katakanlah tetap lah gitu ya. Upah dinaikkan maka konsumsi naik kan. Tapi apa mungkin upah dalam jangka pendek akan cepat naik? Tahu nunggu 21 November kan UMP-nya. Itu pun kalau kita lihat dampak di kuartal satunya kan November nih, harusnya dampaknya kan ke kuartal 1. Itu juga nggak ngendang juga konsumsi. Mungkin konsumsinya kayak gini, mungkin itu berpengaruh juga ke konsumsi. Tapi kecil. Belum momen Lebaran, itu kecil. Bayangkan kalau nggak ada momen Lebaran, tidak ada kenaikan upah, bisa dibayangkan ya konsumsinya. Tadi kalau dikaitkan dengan investasi tadi apa jadi begini sepintas ya. Ini memang investasi ada masuk apapun ya. Tetapi kelihatannya kan tadi di sektor pertambangan, kemudian perkebunan besar, kemudian perkebunan masih mending ya ada tenaga kerjanya. Pertambangan kecil, kemudian tadi sektor jasa keuangan. Itu ada nggak pengaruhnya terhadap konsumsi? Jadi ini terhubung nih, investasi masuk, tapi kan penciptaan lapangan kerja oleh investasi tersebut itu kan minimal. Kalau di teorinya investasi dengan saving dan consumption kan erat kaitan itu. Nggak bisa dipisahkan. Kan saving, saving kan kebalikan consumption. Saving dalam jangka panjang tentu digunakan jadi investasi kan gitu lah. Benar. Nah sekarang dari masyarakat yang saving nasional tadi itu baru untuk investasi saya kira kan. Sudah mulai dimakan untuk konsumsi. Udah mulai makan kan gitu. Nah justru yang sekarang dari PMDN itu, itu yang potensial. Meskipun PMA mungkin juga sangat besar. Ini menarik ini pendapat sangat besar. Jadi kalau kita lihat kan sekarang itu tadinya kan PMDN makin naik nih. Sekarang PMA yang naik lagi. Menyalip lagi. Iya benar. Dan maknanya apa? Kita harus cek. Selama ini yang datang itu trader atau investor. Itu tuh penting tuh pemerintah. Kalau investor pasti dia siap nanggung resiko jangka panjang. Dan tentu pemerintah membuka kanal-kanal mana yang sektor yang memang in the short run, in the long run. Tapi yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah banyak investor yang tadi Mas Yanuar sampaikan itu nggak ke sektor real. Karena risikonya terlalu besar sekarang. Nggak susah juga nyalain mereka karena mereka berpikirnya kan risk kan, risiko. Dan akhirnya apa? Mereka main di sektor keuangan dan itu meskipun risk tapi clear itu. Secara market kan masih lebih steady dibanding sektor real. Lebih mudah exit strateginya kalau ada mudah gitu. Dan itu lebih aman gitu. Yang tadi disampaikan oleh BKPM katakanlah 425 triliun kan. Dan target di tahun 2025 ini bayangkan 1.800 triliun kalau nggak salah. Dan ini kan mesti benar-benar dirasakan di sektor real. Yang penting ini di sektor real. Jadi bagaimana yang berkaitan erat dengan banyak orang kan, gitu toh. Jadi bagaimana mentransmisikan uang yang di sektor keuangan ini transmisinya ke sektor real ya supaya melead jumlah tenaga kerja banyak. Di sini memang menyerap tenaga kerja banyak, tapi tidak sebanyak dengan sektor real. Gitu. Saya sampai tidak terbayang, Mas Yanuar. Saya pikir kalau mereka milik penduduk pergi keluar untuk naruh, untuk portofolio itu masih inilah. Terus ternyata foreign direct investment-nya penduduk Indonesia itu keluar kan meningkat loh, Mas. Belum meningkat. Jadi jumlahnya masih tidak dengan PMA yang masih, tapi secara pelompatan itu ratusan persen loh setahun. Menarik juga, Mas. Nah, justru gini nih, Pak Mas Awalil ya. Justru bayangan saya, pemerintah ini kan peluang besar. Kenapa enggak ini jadiin ruang untuk memperbaiki kinerja tadi gitu. Lead lah dia ya. Dia ngelit itu. Betul. Nanti orang masuk. Apa masalahnya ternyata kalau di investasi itu?
jangan sering berubah-ubah kebijakan. Ya. Jangan sering berubah-ubah. Karena rubah-rubah kebijakan menurunkan ekspektasi. Iya. Dan ketika Akhirnya orang lebih, investor makin berhati-hati ya. Wait and see-nya makin panjang. Akhirnya teman-teman atau para investor di dalam negeri lebih baik yang jelas keluar, atau mereka simpan wait and see kan, melihat situasi biar gampang pergi lah. Betul. Kalau terpaksa pergi. Betul. Yang kedua berkaitan dengan lahan. Oh, ini tambah lahan. Kepastian status lahan juga penting. Meskipun pemerintah sudah nih Pak, memberikan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus gitu ya, kawasan-kawasan itu di beberapa tempat. Tapi kenapa banyak tenan yang kok lambat sekali ke situ gitu? Tapi ternyata para investor itu land itu juga penting. Yang kedua, lahan ya pemirsa. Yang kedua ya, mungkin land aman, tapi daerah seringkali melakukan kebijakan yang macam-macam. Yang seringkali land ini terkait dengan kepastian lahan, ya perizinan dan lain sebagainya, khususnya lahan. Ini katakanlah lah pemerintah, karena biasanya kan dari pusat ya, kawasan ekonomi khusus ini gitu. Yang paling penting lagi adalah yang ketiga nih Mas, adalah tenaga kerja. Kompetensi yang dibutuhkan ini pun di daerah nggak merespon kebutuhan-kebutuhan para investor yang mau. Makanya kenapa di kawasan industri lambat sekali tenan masuk. Selain tadi masalah perizinan, masalah berkaitan dengan kepastian lahan, status. Karena kan biasanya investor lebih aman sewa berapa puluh tahun atau beli sekalian gitu pembebasan lahan. Meskipun ada kawasan industri, investor tidak selalu masuk di situ. Mengapa? Yang keempat problemnya supply chain-nya. Ketika dia di situ jauh nggak gitu. Nah, dia butuh sekali. Jauh ini tidak soal jarak aja, tapi instrumen untuk sampai ke situ itu, logistiknya. Karena ternyata investor itu butuh juga ekosistem bisnis dia. Kalau misalnya produk itu misalnya Silicon Valley katakanlah dia butuh nikel, tapi nikelnya jauh harus nunggu dan sebagainya, kan akhirnya ruang itu agak sulit bagi investor. Akhirnya investor memilih ya lebih baik lambat mungkin ya dengan melihat situasi daripada mempercepat. Ditambah tadi tenaga kerja itu, karena respon tenaga kerja, kan tenaga kerja ini katakanlah dia ingin membuat baterai listrik katakan, kan butuh kompetensinya Mas. Di daerah ada nggak? Itu sulit sekali. Mestinya pemerintah daerah melakukan pelatihan dan berbagai fasilitas yang ada kok. Cuma problem itu, info itu ke daerah lambat atau tidak direspon. Padahal sebenarnya mungkin loh ya, itu ibaratnya tetap butuh tenaga ahli, tapi kan operator, kan itu pelatihan 3 bulan dengan ini kan memungkinkan, bukan soal dia harus kuliah. Kalau misalnya kompetensi yang tapi ada spesifik yang seringkali ada teknologi baru, akhirnya apa? Mereka sulit juga mencari. Tapi secara teknis kalau pembicaraan ini lancar dari awal, ini kan bisa disiapin sebenarnya kan, dan fasilitas harus diberikan pemerintah. Betul, mestinya di mapping pada saat ada calon investor di sini, daerah ini kompetensinya, siapkan tenaga kerjanya, kan gitu. Mestinya. Bukalah dia misalnya. Ya bisalah kerjasama dengan kan ini zaman sudah ini. Betul, mestinya kan bisa. Memang ada program-program untuk mengungkit consumption ya. Jadi konsumsi itu erat kaitan dengan daya beli ya. Daya beli kita itu, masyarakat kita itu, justru itu yang harus diperbaiki. Memang benar ada instrumen-instrumen ini. Tapi untuk mengakses instrumen ini ada persyaratan. Ya tentu ada transmisinya. Ada ada transmisinya. Transmisinya itu yang harus dipikirkan. Katakanlah MBG langsung direct katakanlah consumption. Nah, consumption itu kan APBN. Itu gelontorkan APBN. G itu. G langsung itu. Kalau G langsung, memang harapannya ada multiplier effect kan. Pengganda. Dan ini erat kaitan dengan tata kelola. Tata kelola yang menyentuh pelaku yang tadi daya beli sedang turun. Supaya mereka ada pekerjaan lah gitu. Ini yang menurut saya mungkin proses menuju perbaikan gitu. Pemerintah mesti ini nih. Contoh misalnya gini. Satu desa itu harus ada satu dapur katakanlah.
katakan 3.000 orang. Iya. Beli beras hendaknya dari petani lokal situ. Iya, dari jangan desa. disuplai sentral dong. Betul. Yang kedua, katakanlah sayurnya dari petani di Iya. situ. Artinya dan supply chain-nya itu Iya. memang melembaga dan membuat kelembagaan supply chain di daerah. di Tata desa. kelola Tata kelola. berarti. Ya, Itu yang menurut saya ada potensi untuk mendongkrak. baru itu. Saya masih ingat betul dulu Pak Harto juga punya program ini. Ya, semacam itu ya. Semacam ini. Dan harapannya program ini untuk menghidupi ekonomi desa. Dulu Posyandu aja kasih makanan dan minuman, Betul. tapi lokal itu. Lokal. Ya, Posyandu dan itu menarik ini, itu. ini kalau dengan bahasa ekonomi kan supply chain-nya hidup Iya, gitu. Supply chain untuk iya. MBG di daerah-daerah. Iya. Nah kalau sekarang mungkin belum ke situ. Iya, masih. Yang penting jalan dulu. Tapi justru harus diperbaiki gitu Iya. supaya apa? Mendongkrak consumption. Kalau ditanya apakah MBG mendongkrak consumption? Iya, jika. Nah, Dan jika nampaknya triwulan pertama belum terjadi. Enggak, Tapi belum, kalau diperbaiki Tapi ada peluang. Ada potensi. Ada potensi Oke. itu. Problemnya memang di tata kelola. Iya, tata kelola. Bayangkan hampir 200 triliun kan mau ditambah kan? Ya, Kan? 175 jadinya. Dan tahun depan 200 lebih. Betul. Artinya 75. 175 triliun kalau nggak mendongkrak konsumsi Sayang banget. Sayang banget. Itu dia. Kan Kalau multiplier efeknya kali 5 kan sudah 1000 bayangkan, itu. ya kalau dalam konteks memperbaiki kinerja di Ya. desa ataupun katakanlah sektor-sektor Ya. pertanian, Ya, itu keren. Itu justru menurut saya itu punya potensi besar. ya. Apalagi kalau kemudian apa namanya tadi dengan sistem komando yang ditopang oleh teknokratik yang Iya, kuat. ada program ini. desain kebijakannya. Betul. Gitu itu ya. itu penting. Yang pertama itu yang MBG. Kalau perumahan ini memang pasti ke siapa sasarannya. Ini penting sasarannya. Iya, Kalau iya. MBG kan clear ya sasarannya Iya, ini, duitnya kalau- aneh dan ini benar-benar pure belanja pemerintah. Iya. Ya, kalau bicara consumption kan tadi harus naik gitu. Ya. Kan harus naik. Iya, iya, iya. Ya, Iya, kan tidak. belanja pemerintah berarti apa? Iya. Ya semacam subsidi kan atau Iya. insentif gitu Iya. yang dikeluarkan pemerintah. Beda, Dan Bang. pemerintah nggak dapat revenue kan dari situ. Enggak. Kan kalau di consumption rumus saja ya secara teorikal kan teksnya Iya. bisa naikin atau bisa nurunkan income. Yang paling penting kan memang di income. Iya. Oke. Dan ini bukan stimulus untuk orang mengkonsumsi MBG kan? Iya, diwajibkan konsumsi kok. Itu, Kalau orang sekolah. itu kan pengeluaran gitu. Iya, iya. Jadi supaya memiliki multiplier effect terhadap perbaikan Iya. consumption maupun usaha Iya. di daerah untuk meningkatkan Iya. pendapatan, maka menurut saya kelembagaan tata kelola yang itu harus Iya. dihidupkan ekonomi desanya gitu ya, atau juga di mana MBG itu ada. Dan ini memang tidak mudah. Mm-mm. Tidak mudah. Kita kan baru nih. Iya. Kan polanya juga masih setiap wilayah pasti berbeda-beda polanya. Pasti berbeda-beda. Masih banyak banget PR. Masih banyak PR. Tetapi tentu harus teknokratik yang kuat Iya. dan libatkan daerah desa itu Iya. gitu atau Minimal kabupaten usaha. kota lah ya. Kabupaten kota, berunding. pelaku-pelaku usaha di sektor-sektor Iya, yang pelaku bisa usaha, iya, iya. menghidupi tenaga kerja dan itu bisa menyerap tenaga kerja Oke. banyak gitu. Yang sudah berjalan kurang baik, tapi ada potensi. Ada potensi untuk bisa ke situ. ditingkatkan. Kalau perumahan gimana? Nah, kalau perumahan ini memang daya beli masyarakat, memang betul ya. Saya kalau kita lihat di piramida kepemilikan rumah, memang masih banyak orang belum punya rumah Belum dan punya mayoritas ada menengah ke bawah. Tapi nggak punya daya beli. Karena di daya beli gitu. Iya. Mau seperti apapun, katakanlah Iya. kredit Berbunga murah, berbunga tapi murah. nggak ada bayar cicilannya kan tetap itu nggak susah bisa. juga. Tetap Iya. dia harus Iya, iya, iya. ada Harus- siklus iya. pendapatan dan juga ya pembayaran. Tapi kalau bisa dijalankan ini kan cukup mengungkit. itu sekali. dia makanya Atau begini, Jal, saya sudah pernah diskusi sama Yanuar. Sebenarnya jangan terpaku dengan angka 3 jutanya deh, tapi didesain kebijakan ini step by step supaya dia benar-benar pas gitu. menurut saya Mau itu 500.000 dulu, jangan 250.000 kebiok-biok dulu. buat, Iya. tapi ada maksud saya gini, memang oke targetnya karena tahun ini 3 juta Iya. katakanlah, tapi misal pelan-pelan. Iya, Siapa yang bisa memperbaiki kinerja konsumsi? Iya. Kan banyak kan menengah. Iya. Yang punya kontribusi terhadap konsumsi sebenarnya Iya, menengah. menengah. Justru menengah yang sekarang mau miskin-miskin ini diamanin nih. Diamanin.
diberikan subsidi. Sekarang jangankan nyicil rumah, mereka untuk konsumsi udah mulai nggak pakai tabungan. Iya, karena ya tadi masalah lapangan kerja, ke ekonomi juga. Kalau koperasi, ada nggak daya ungkitnya itu Kopdes? Kok sejauh yang kita dapat berita ya, kita belum ini. Gini, koperasi itu yang masih eksis sekarang ada simpan pinjam. Ya. Dan koperasi ya pegawai dan semacamnya lah. Koperasi terkait dengan sebuah instansi lah. Gitu ya. Simpan pinjam dan instansi. Dan koperasi susu. Susu yang masih eksis. Ya, yang masih eksis mayoritas simpan pinjam dan susu lah yang besar GKS itu. Nah, tiba-tiba misalnya sekarang mau dibuat Kopdes merah putih gitu kan. KMP. Nah, ini kan mesti disinkronkan kan dengan koperasi yang eksis. Jangan mengajarkan yang eksis malah. Betul, justru mereka itu, saya kebetulan kan banyak berinteraksi dengan koperasi. Itu mereka banyak yang kenapa mempertahankan simpan pinjam? Iya. Karena itu risknya jauh lebih handled lah, bisa di-handle. Manageable. Tapi kalau koperasi di bidang usaha, apalagi usahanya market mana yang mau disasar, domestika atau mana, ini kan juga menjadi challenging. Satu desa itu skill ekonomisnya juga harus dihitung. Dihitung betul gitu. Dan dan ini kalau kemudian dibuatkan satu desa katakanlah, kalau kemudian tidak disinkronkan dengan pelaku koperasi yang ada, saya kira malah bisa jadi bumerang dan menjadi kompetitor. Iya, menjadi kompetitor. Justru bagaimana mereka itu dibungkus menjadi satu yang ada dengan yang baru itu harus di satu bucketkan gitu. Karena nampaknya kalau yang saya baca ya, koperasi merah putih ini membuat koperasi baru. Dan dananya kan dari desa. Yang bertanggung jawab nanti kan kepala desa. Gitu. Ada menimbulkan persoalan lagi. Nah, itu juga akan balik ke yang pertama tadi soal tata kelolanya. Itu bagaimana. Itu yang menurut saya tadi betul Mas Yanuar, harus ada teknokratik perencanaan, tidak hanya yang makronya, mesonya dan mikronya. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru, misalnya tantangan-tantangan baru pada saat di lapangan. Ini menjadi penting karena seringkali ini kebijakan di makro pada saat implementasi di lapangan itu tidak inline dengan kebijakan. Akhirnya apa? Akhirnya capaian-capaian diharapkan itu enggak dan ini justru menimbulkan permasalahan baru. Itu yang harusnya dihindari. Makanya harus dibuat sampai detail tataran juknis. Juknis itu harus kalau mau komando sekalian begitu. Harus begitu. Sehingga seperti zaman Orde Baru sebenarnya. Saya kira enggak. Juknis itu menjadi satu keniscayaan kalau ingin. Kalau komando. Betul. Komando supaya sukses. Betul. Kalau enggak ini. Komando itu kan sebenarnya mengawal supaya teknokratik ini berjalan dengan. Kalau nggak ada yang dikawal ya nggak jelas kan. Itu. Mengawal kepentingan namanya. Betul. Pandangan Rijal terhadap soal oli, soal darah perekonomian dan Danantara salah satunya itu bagaimana? Iya, yang pasti bagaimana Danantara itu bisa mempercepat permodalan. Kan sebenarnya permodalan nih masalahnya. Investasi tadi. Intermediasi kapital terhadap para pengusaha-pengusaha atau BUMN itu sendiri kan gitu. Atau lebih jauh lagi adalah kalau bicara SWF harusnya membangun bisnis-bisnis di luar Indonesia yang itu memberi devisa sangat besar. Itu SWF-nya versi Singapura. SWF kan begitu pikirannya kan. Jadi dan memang ini jadi challenging karena apa? Perbankan masuk situ. Ini benar ini artinya ini jeruk makan jeruk nih. Betul. Jadi perbankan itu kan mereka inovasi, kreativitas, lompatan-lompatan dalam pengembangan usahanya dan produk-produknya. Itu kan terkungkung akhirnya. Boleh juga ini benar dari. Jadi justru menurut saya karena udah jadilah gimana. Tapi yang paling pasti bagaimana diberikan keleluasaan seperti halnya mereka sebelum masuk Danantara. Artinya dalam konteks itu. Dan Danantara itu harus dipisahkan. Mana yang memang betul sektor real, memang sektor keuangan. Jangan sampai nanti sektor keuangan ini justru malah jadi mandek.
Ini kan perbankan ini intermediasi capital nih. Iya. Kalau kemudian oleh Danantara misalnya Dipaksakan untuk hal-hal tertentu, itu kan akhirnya ya, kinerja dari perbankan sebagai lembaga intermediasi itu bisa menjadi ya, terganggu gitu ya. Dan bahkan menurut saya pelan-pelan ya bisa tanda kutip ya, bisa membahayakan bleeding juga dia terhadap perbankan itu sendiri. Iya. Kan. Ya harapannya sih terpisah itu di dalam mengelola aset maupun dana ya di Danantara ini. Justru yang menarik itu adalah Danantara sebagai instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi, karena sebagai agen pembangunan ekonomi, mestinya itu yang dilakukan. Mengapa? Karena kemandegan selama ini, ya, apalagi BUMN-BUMN yang masuk situ kan BUMN-BUMN yang sehat, meskipun ada yang setengah sakit gitu ya. Ini kan harusnya diperbaiki dulu nih. Iya. Diimpus dulu, ya termasuk misalnya di situ. Baru itu kan baris berbaris. Kalau nggak sehat ikut baris berbaris nanti ngerepotin. Betul. Karena ini penting nih. Iya. Karena ini kan harusnya jadi BUMN-BUMN ya, atau Danantara itu BUMN-BUMN yang memang bisa menjadi stimulator bagi BUMN lain kan kira-kira gitu ya. Ya semacam ini. Betul. Contoh misalnya sekarang nih, saya jadi agak mengapa kemudian Danantara pertama kali sekarang menginjeksi Garuda misalnya. Iya, yang sakit duluan diurusi. Bukan mau mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena di sini profit banget. Profit ya. Iya. Meskipun di situ katakanlah Garuda aset negara, kemudian ada haji, umroh dan sebagainya Tapi apa iya harus dari Danantara, itu pertanyaan. Iya. Mestinya kalau mau fiskal ya fiskal aja dulu di situ. Berijal apa saran untuk perbankan ini biar bisa lebih mendorong darahnya itu? Harapannya memang Danantara ini berikan keleluasaan bagi perbankan sebagaimana ekosistem kerjanya dia lah kira-kira gitu ya, perbankan. Apalagi ini ada dia mau meskipun masih ngeles mau disuruh ngasih pinjaman ke Merah Putih kan lebih parah lagi perbankan. Makanya itu dia. Jadi jangan sampai mana yang harus oleh fiskal, mana yang harus ini kuncinya yang mana fiskal, mana pemerintah dikoordinasikan tapi nggak boleh tumpang tindih ya. Mana soalnya yang ini beliau ini pernah ngeritik nih, salah satunya itu ketika mau sekuritisasi rumah segala macam itu terus dia bank. Kan jangan sampai Danantara itu memegang kegiatan-kegiatan yang justru menggandoli. Iya. Itu harusnya di fiskal gitu loh. Pertumbuhan ekonomi. Gini, karena tahun ini adalah tahun penentu menurut saya ya. Di era Pak Prabowo untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun-tahun depan. Apalagi Pak Prabowo punya target pertumbuhan ekonomi cukup besar. Apa yang harus dilakukan supaya pertumbuhan ekonomi itu lebih baik dari tahun lalu? Meskipun lah, triwulan pertama seperti ini. Tapi optimisme harus diikuti oleh kebijakan dan program yang bisa mengungkit secara real gitu. Sektor apa atau katakanlah indikatornya apa? Saya sih consumption dan investment. Itu. Consumption. Kalau misalnya trend cuma problemnya sekarang trend itu harga komoditasnya sedang turun mayoritas. Permintaan dunia juga agak melemah. Persis, apalagi dengan kondisi kebijakan Trump saat ini. Justru menurut saya dua indikator ini termasuk G-nya itu harus di-manage yang bisa secara langsung menstimulus. Menstimulus mana? Investment dan consumption ini. Kalau trendnya tetaplah dilakukan begitu ya. Tapi yang paling penting dua ini karena kontribusi terhadap PDB-nya kan paling tinggi. Dari sisi supply-nya, nah ini menarik nih. Pertumbuhan sektor pertanian ini kan paling tinggi nih. Saat ini. Setelah meskipun penyebabnya kalau kita buka karena database awal juga. Karena kalau kita lihat memang berbarengan panennya. Sehingga jumlah produksinya naik, harganya sedang naik. Dan ini bukan berarti harus
ya udah biar nanti juga nggak bisa. Ini harus dimanfaatkan betul ya. Momentum ini kan selama ini disuplai itu kan industri manufaktur, ya kan gitu, perdagangan, kemudian agriculture. 3 sektor ini harusnya betul-betul stimulus itu direct ke sini. Nah, apa yang dilakukan di sektor pertanian? Pemerintah itu punya hilirisasi. Hilirisasi. Saya kira hilirisasi di tambang sudah dilakukan, ya. Tapi mungkin kurang optimal, perlu didorong di tier-tier berikutnya, ya, sampai kepada end product kalau bisa, gitu ya. Tapi in the short run kan agak berat sampai end product, katakanlah nikel jadi listrik, nikel jadi mobil listrik, gitu ya. Meskipun ya bisa saja sekarang kan ada investor EV lah, mobil listrik mau investasi 18 hektar di Indonesia, katakanlah, support itu is okay, tapi betul-betul itu bisa mendrive ya kinerja dari industri manufaktur. Ya, karena bicara industri manufaktur harapannya adalah nilai tambah kan paling tinggi. Termasuk ini nih sektor pertanian yang selama ini hilirisasinya. Nah, salah satu kunci Pak Harto Jerman Orde Baru dulu sukses adalah agroindustrinya, kalau kita pernah industri dulu. Kalau sekarang kata hilirisasi di sektor pertanian. Banyak. Yang ditopang oleh huluisasinya. Nah, hilirisasi tentu yang ditopang oleh, karena pertanian itu seringkali masalah supply-nya. Nah, huluisasi juga tetap harus yang on-farm-nya lah ya. Yang ini hilirisasinya. Saya kira kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sustain dan punya pondasi yang kuat serta bantalan ekonomi yang kuat untuk memperbaiki kinerja ekonomi, kemudian mensejahterakan masyarakat, bahkan target-target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah, memang industri mau tidak mau harus industri manufaktur, ya, yang dan juga industri manufaktur berbasis tambang dan pertanian, yang itu bareng-bareng. Tidak bisa mana yang prioritas ini dulu, sedangkan ini ditinggal, nggak bisa. Jadi saya kira justru multiplier yang paling besar, kalau dilihat multiplier, itu sektor pertanian. Dalam konteks nilai tambahnya ya, meskipun mungkin dari sisi value-nya, nilai tambah dan langsung menjangkau petani. Dan penyerapan jumlah tenaga kerja banyak itu pertanian itu.